ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk duduk bersama di majelis yang kita harapkan ini adalah majelis yang disifati oleh Rasulullah SAW adalah Raudhatul Jannah, taman surga yang ada di dunia ini. Tentu kita masih mengingat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi rawdah min riyadil jannah farta'u biha." Apabila kalian melewati salah satu taman-taman surga Allah di dunia ini, farta'u biha, maka bersegeralah singgah di dalamnya. Dan ditanyakan kepada Nabi SAW, "Wa ma hiya rawdatul jannah?" Dan ditanyakan kepada Rasulullah, apa itu taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Dan beliau mengatakan, "Wa hiya hilaqut dzikir." Itu adalah majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Maka banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyanjung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan untuk kita insyaallah. Allah menginginkan kebaikan untuk agama kita, akhirat kita dan juga dunia kita insyaallah. Dengan apa? Dengan mudahnya berbagai wasilah, dengan mudahnya berbagai sarana yang mendukung kita untuk menjaga agama ini jemaah. Karena kita lihat ada sebagian manusia yang mereka hanya mendapatkan hidayah berupa ditunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Disebut dengan hidayah itu irsyad atau bayan saja. Ada di antara manusia itu yang mereka hanya diberi petunjuk, ini jalan yang benar dan ini jalan yang salah. Namun tidak diberikan hidayah berupa penjagaan, taufik, untuk bisa istiqomah di atas yang benar tadi dan juga istiqomah meninggalkan yang salah tadi. Dan kalau ditanya jemaah, apa keistimewaan antum semua? Apa keistimewaan kita semua? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu di sini. Kalau kita masalah mungkin dosa kita lebih banyak, kesalahan yang kita lakukan ini lebih banyak dibandingkan amal soleh ketaatan yang kita berikan.
Tapi walhamdulillah ya, ini semoga tanda kebaikan ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam dirinya, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia di dalam urusan agamanya. Allah berikan pemahaman, Allah berikan fikih, ya, kemantapan di dalam urusan agamanya. Dan Anda tahu dengar perkataan Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan innal ilma, beliau mendapatkan nasihat dari gurunya Al-Waqi', ya. Beliau mengatakan innal ilma nur, ya, wa nurullah la yuqa aw la yuqil lil 'asi, ya, kata Imam Waqi', ya. Beliau menasihati Imam Syafi'i, kata beliau, sesungguhnya ilmu agama Allah itu, ilmu Allah itu adalah nur, adalah cahaya. Wa nur huwa la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada apa? 'asi. Siapa 'asi? Pelaku maksiat, pelaku dosa. Coba kita renungkan, dari kita bangun tidur tadi pagi sampai maghrib ini, lebih banyak mana kita lakukan? Dosa atau amal soleh? Ketaatan atau amal soleh? Tapi kenapa maghrib ini Allah mudahkan kita kumpul di majelis ilmu ini? Maka itu semua bukan karena apa? Bukan karena keistimewaan kita, bukan karena kelebihan yang kita miliki, ya, namun semata-mata insya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Semoga dengan ilmu, semoga dengan nurullah ini, dengan cahaya dari Allah ini, berupa ilmu ini, membuat kita menjadi tawwabin, ya, hamba-hamba yang banyak bertobat, ya, hamba-hamba yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla hada wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan kita, yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua nanti. Jamaah yang dirahmati, rencana bahasan kita di masjid ini yaitu pembahasan dari kitab yang diberi judul Al-Qaifah Al-Mansurah, ya, Al-Firqatun Najiyah wal Firqatun Mansurah, ya, yaitu golongan orang yang selamat dan tertolong, ya, atau golongan orang yang selamat dan ditolong. Jadi ini bahasan ini karya dari Syekh Muhammad bin Jabir Zainu, dan beliau ini salah satu pengajar di kota Makkah. Jadi kita akan belajar dari judulnya saja, jemaah, nanti akan disebutkan, ya, ciri-ciri golongan orang-orang yang selamat, ya, ciri-ciri atau bagaimana gambaran dari golongan orang-orang yang selamat. Sebelum kita membahas, kita baca bersama apa yang telah ditulis oleh beliau dalam buku ini, ya. Berkaitan dengan najiyah, ya, an-najah, keselamatan, jemaah. Siapa yang tidak mau selamat, ya? Siapa yang tidak mau selamat dunia dan juga akhirat? Seandainya tidak perlu sholat, tidak perlu umroh, tidak perlu haji, ya, dan juga tidak perlu menikah, kita ini langsung selamat masuk surga, mungkin tidak perlu kita lakukan itu semua. Tidak perlu kita melakukan itu semua. Tapi ternyata memang sudah qadar Allah, ya, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini adalah letak ujian, dunia ini adalah fitnah, dunia ini adalah ujian bagi kita semua, dan harus kita lewati dengan berbagai macam ujian di dunia ini, sehingga kaum muslimin, ya, kita harus menikah, kita mengerjakan sholat, kemudian kita bekerja, kemudian di antara kita menunaikan umroh, haji, puasa, dan berbagai ibadah yang lain. Tujuannya apa? Kita ingin selamat. Kita ingin selamat, ya. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat dunia dan akhirat.
Jadi kalau ada yang mengatakan dakwah atau pengajian yang diikuti itu hanya membahas perkara tauhid, hanya membahas bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, ya. Kenapa tidak membahas masalah-masalah yang sedang ramai, yang sedang viral, yang sedang terkini, ya. Kenapa tidak ikut-ikutan membahas masalah-masalah yang lagi bumi atau yang lainnya? Maka kita jawab, ya, kita ingin selamat. Kita ingin selamat dengan membahas perkara-perkara yang penting, jauh lebih pentingnya daripada hal-hal yang itu hanya ada ketika waktunya dan ketika ditiup angin maka dia hilang, ya. Hanya viral saat kemudian hilang, ya. Kita ingin benar-benar memahami asal atau usul, ya, dasar yang menyebabkan manusia itu selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak keselamatan itu jamaah adalah dengan mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid inilah puncak dari keselamatan. Makanya Al-Imam Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Ya. Perintah terbesar yang Allah wajibkan bagi umat manusia adalah tauhid. Jadi perintah yang paling utama, perintah yang terbesar yang Allah wajibkan bagi umat manusia ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma nahallahu 'anhu asyirk. Dan larangan terbesar yang Allah larang bagi umat manusia ini adalah syirik. Apa syirik? Syirik. Jadi dari sini penjelasannya bahwa puncak keselamatan itu adalah ketika seorang hamba bisa mati di atas tauhid dan dia mati jauh dari syirik. Inilah puncak keselamatan sudah ini. Ya. Ini yang menjadi apa? Bekal yang paling utama, ya. Seorang bisa selamat. Jadi kalau ingin selamat, matilah di atas tauhid dan jauh dari syirik. Karena tauhid inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah menciptakan dua bangsa, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Ayat yang masyhur yang selalu kita dengar, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, mentauhidkan aku, kata Allah. Jadi yang seharusnya kita selalu dakwahkan, ya, selalu kita ingatkan kepada masyarakat, pada keluarga kita, itu dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid ini bukan hanya khusus untuk Rasulullah, tapi juga Allah perintahkan bagi umat atau nabi-nabi sebelum beliau. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65 hingga 66. Allah mengatakan wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan juga nabi-nabi sebelummu bahwa la in asyrakta, jika kamu bersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan hapuslah seluruh amalanmu. Jadi ini dalam surat apa? Az-Zumar ayat 65, ya, hingga 66. Dan di dalam ayat tersebut Allah telah menegaskan bahwa Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah SAW dan juga telah mewahyukan kepada Rasul-Rasul sebelum beliau, telah diberikan peringatan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu menyekutukan Allah, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka akan terhapus seluruh amalanmu, salatmu, ya, puasamu, zakatmu, umrahmu, hajimu, kepedulianmu kepada saudaramu yang lain, baik di Suriah, di Palestina, di Yaman, suara orasi dalam membela saudara-saudaramu. Ini semua adalah perbuatan yang mulia. Ini semua adalah perbuatan yang terpuji. Namun kalau itu semua tidak didasari dengan tauhid,
justru dan kesyirikan, maka itu semua akan terhapus. Itu semua apa? Tidak ada nilainya. Jadi jamaah rahimani wa rahmatullah, ya biarlah kita ambil bagian dalam materi kajian kita, dakwah kita, ya belajar menghentikan tentang tauhid. Seandainya ada yang mengatakan kenapa selalu diulang-ulang perkara tauhid, kira ini sudah tahun 2025 ya. Sudah tahun 2025, kenapa dari dulu pembahasannya tauhid? Sedangkan sekarang lagi ramai di sana itu. Lagi ramai pembantaian, kezaliman dan lainnya. Nah, kita tidak mendiamkan. Kita juga tidak ada kepedulian tidak. Maka anak silakan bagi kaum muslimin yang memiliki kelebihan, yang memiliki kemampuan, dan juga doa untuk seluruh kaum muslimin, maka kita lakukan. Namun kita ambil bagiannya bahwa kita ingin selamat dengan apa? Tauhid. Kita semua ingin selamat dengan mengamalkan tauhid. Apa jadi ya jamaah? Kita mengibarkan bendera tinggi-tinggi, ternyata kita mati di atas syirikan. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang teriakan lantang ya, dengan slogan-slogan? Ternyata kita mati di atas syirik. Tentu ini bukan apa? Bukan yang kita mau. Maka kita amalkan yang usul dan juga tentu tidak merupakan kebaikan untuk semua saudara kita. Semoga Allah memberkati dan segera memberikan pertolongan kepada mereka semua. Baik ya, kita akan memulai kitab ini. Kita akan baca apa yang perlu disampaikan di dalam mukadimahnya. Baik, beliau memulai dengan khutbatul hajah. Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya dan menyanjungnya, memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa sayyiati a'malina, dan juga keburukan amalan-amalan kita. May yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, maka tidak ada satupun yang mampu memalingkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, yang dipalingkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada satupun yang mampu memberinya hidayah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah. Wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu tandingan apapun baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya. Ini adalah khutbatul hajah yang dibawakan oleh penulis ya dalam kitab Firqatul Najihin. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa hadhihi burusun muhimmatun mutanawwi'ah, dan ini adalah karya ya, yang sangat penting, tulisan yang sangat penting. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhid, yang menyuruh kaum muslimin kepada akidah tauhid, ajaran tauhid al-khalis, yaitu ajaran tauhid yang murni. Wal ibti'ad 'an asy-syirk alladhi intasharu madlaqahu fi akthar al-bilad al-islamiyah, dan juga seruan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan intasharu yang tersebar ya di kebanyakan negara-negara Islam. Wa huwa sababu halakil umam as-sabiqah, dan ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu adalah sebab kehancuran umat-umat sebelumnya. Wa sababu syaqa'il alam al-mu'asir, dan juga sebab ya syaqa ya, kesengsaraan ataupun kehinaan untuk alam ini. Wala siyama al-alam al-islami ya, dan tanpa terkecuali yang menimpa negara-negara Islam. Wa ma yulaqihi min al-masa'ib wal naqabat wal hurub wal fitan wa ghairuha, yang mana mereka ditimpa dengan berbagai fitnah,
musibah, peperangan dan juga yang lainnya. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua jemaah bahwa ya sebab kehancuran, sebab kehinaan umat-umat sebelum kita itu adalah karena kesyirikan, karena perbuatan syirik. Wahadil buhus kata beliau, ya, yang terdapat di hadapan kita ini tubayyin aidan minhaja wa aqidatul firqatin najiyah. Nanti akan disebutkan ya tata cara, metode, ya, dan akidah dari golongan orang-orang yang selamat. Wa ta'ifah al-mansurah, dan kelompok yang mereka mendapatkan pertolongan dari Allah, al-waridah fil hadis nabawi, yang mereka terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Litunazziya at-tariqa lil-'amilin, yaitu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk acuan bagi kita, ya, untuk tarik, untuk jalan kita di kehidupan dunia ini. Al-'amilin, yaitu orang-orang yang beramal di dunia ini, hatta yakunu minan najin, dengan tujuan agar mereka selamat, di dunia ini. Wal mansurin, dan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah insyaallah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin wa yaj'alaha khalisatan wajhil karim. Dan aku berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan juga Allah jadikan tulisan ini khalisah, ya, ikhlas, karena hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukadimah yang beliau bawakannya, penulis bawakan dalam kitabnya At-Taifatul Mansurah, ya, atau Al-Firqah An-Najiyah wa Taifah Al-Mansurah. Baik, ya, dari mukadimah ini langsung kita pahami bahwa isi dari kitab ini adalah membahas tentang pertama tauhid, kemudian yang kedua nanti akan disebutkan tentang golongan orang yang selamat dan juga ciri-ciri mereka. Tujuannya apa tadi? Tadi kita katakan apa? Sebagai barometer, sebagai standar, sebagai acuan agar kita selamat di dunia ini. Karena yang menawarkan keselamatan itu jamaah banyak, yang menawarkan keselamatan itu banyak, ya. Bahkan setiap orang, setiap pihak, setiap kelompok itu menawarkan keselamatan. Ikuti kami pasti akan selamat. Ikuti kami pasti akan selamat. Dan kita maunya, ya jamaah, ketika ada yang menawarkan keselamatan, kita ingin yang asas penjelas keselamatan itu adalah langsung dari wahyu. Dari siapa? Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah yang mau kita harapkan, kita ingin benar-benar selamat. Oke, langsung kita masuk, ya. Beliau memulai pembahasan yang pertama dengan Al-Firqatun Najiyah, golongan orang-orang yang selamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali agama Allah, ya. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan bahwa perintah bagi kita semua untuk berjamaah, ya, untuk berjamaah, dan jangan bercerai-berai, ya. Jangan meruntuhkan jamaah. Dan makna jamaah di sini tentu kita kembalikan kepada apa? Generasi kaum muslimin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dapatkan di masa Rasulullah, di masa para sahabat, tidak ada perselisihan, dan tidak ada yang namanya tercerai-berai. Mereka satu jamaah. Nah, nanti kita akan sebutkan, ya, ciri-ciri. Kemudian berikutnya Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 31 hingga 32, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, minal ladzina farraqu dinahum,
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi golongan-golongan, beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada di golongan mereka. Itu di dalam surat Al-Rum ayat 31 hingga 32. Jadi kedua ayat ini dua nas ini menjelaskan kepada kita semua, hendaklah kita berjamaah, kemudian janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allah sifati jamaah, kesyirikan itu adalah mereka yang farraqu dinahum, mereka adalah orang-orang yang memecah belah agama mereka. Ya. Berarti dari sini berjamaah bersatu itu di atas tauhid. Karena kalau kita bersatu di atas selain tauhid, kita akan terpecah belah. Ya, kita akan tercerai-berai. Kalau kita bersatu selain di atas tauhid. Dan tauhid itu apa maknanya? Al-wahid artinya apa? Tunggal, satu. Ahad, tunggal, satu. Jadi kalau kita bersatu di atas tauhid, maka kita umat Islam ini akan bersatu ya. Namun kalau mereka berbuat kesyirikan, maka mereka apa? Mereka akan tercerai-berai. Kemudian Syekh membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bi taqwallah azza wa jalla wa sam'a wa tha'ah." Aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'a wa tha'ah. Kemudian patuh dan taat, mendengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdul habashi, sekalipun yang memerintahkanmu adalah hamba Habashi. Fa innahu man ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian memegang sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka mendapat petunjuk. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah semua perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena semua perkara baru adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan sahih. Nah, dari hadis ini adalah salah satu hutan dan buah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita semua bahwa nanti umat setelah beliau ini akan apa? Akan terjadi ikhtilaf, ya. Fasayra ikhtilafan katsira. Kalian akan melihat perselisihan, khilaf yang sangat banyak. Nanti akan disebutkan di hadis berikutnya ya, bagaimana umat ini akan terpecah belah. Dan Rasulullah tidak hanya mengabarkan, namun tidak memberikan solusi. Rasulullah memberikan solusi dari sini jamaah. Wa'alaikum bisunnati. Maka kalau kalian dapatkan perselisihan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, kalian dapatkan khilaf yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin, pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Man haula? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ikuti agama mereka, ikuti cara beragama mereka, ya. Karena mereka mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang disifat oleh Nabi yang mengatakan apa? Al-Mahdiyyin, yang telah mendapat petunjuk dari Allah.
Jadi ikuti agama mereka ya Pak. Maka mafhum mukhalafahnya adalah golongan kelompok yang mereka menyelisih bahkan membenci, kemudian memusuhi, melaknat, mendoakan keburukan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, berarti mereka apa ya Pak? Mereka menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhum siapa mereka? Rafidhah. Ya. Syiah Rafidhah. Yang mereka sangat benci dengan Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman. Bagaimana kita membenci tiga sahabat ini? Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Gimana kita bisa membenci Umar? Sedangkan beliau termasuk dari khulafa'ir rasyidin. Kemudian beliau mengingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur," dan jauhi oleh kalian muhdatsat, perkara-perkara, ajaran-ajaran, syariat-syariat yang baru yang tidak dikenal di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ternyata jamaah perkara baru di sini dikatakan apa? Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena itu semua disebut dengan apa? Bid'ah atau bid'ah. Ternyata ucapan bid'ah ini bukan ucapan ustaz-ustaz dai-dai yang hidup tahun 90-an, bukan ya. Bukan mereka yang berdakwah di tahun 80-an, bukan. Tapi kalimat kata bid'ah itu sudah ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis Rasulullah yang mengatakan ya, kata ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu adalah dhalalah, kata Rasulullah. Kesesatan, dan semua kesesatan itu kembali pada neraka. Ini menjadi apa? Pengingat bagi kita semua ya. Rasulullah mengingatkan kita semua, jalan keselamatan kita adalah kembali kepada hadis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya melanjutkan dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna man qablikum min ahli kitab," ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dari golongan ahli kitab ya, yastarafu ala sintaini wa sab'ina millah, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Jadi ahlul kitab baik dari Yahudi maupun Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 73, dan adapun umat ini maka akan terpecah belah menjadi apa? Berapa? 73, menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, 72 golongan finnar, kata Rasulullah. Yang 72 golongan mereka terancam dengan siksa neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan satu golongan mereka di surga. Wahiyal jamaah, kata Rasulullah, dan satu golongan itu adalah al-jamaah. Rawahu Ahmad wa ghairuhu, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain jamaah sekalian, "Sataftariqu ummati ala 73 millatan," umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, ya, semuanya terancam dengan siksa neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Wa man hiya ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi," ya Rasulullah. Golongan itu adalah yang mana mereka sebagaimana aku dan sahabatku pada hari ini. Jadi mereka adalah golongan yang selamat. Ini juga jemaah termasuk bentuk dari nubuwah ya, bentuk dari mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW. Beliau mengabarkan bahwasanya Yahudi Nasrani akan terpecah belah, dan kita tidak perlu tahu ya, mereka ada yang ini, ada yang golongan ini, golongan itu, sebagaimana kita sedikit tahu lah tentang mereka ya. Kemudian umat ini, kata Rasulullah, wasataftariqu ummati, ya, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Coba fokus, kata Rasulullah, iftaraqati ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Beliau mengatakan apa jemaah?
Umat siapa? Umat beliau, umat Rasulullah. Berarti kalau ada yang mengatakan apakah 72 golongan ini mereka kekal abadi di dalam neraka, maka lihat Rasulullah masih menisbatkan 72 golongan yang tidak selamat ini mereka adalah umatnya beliau. Berarti mereka masih apa? Muslim. Mereka masih Muslim. Jadi maksudnya yang 72 ini di neraka, maksudnya apa tadi? Sengaja langsung ada terjemahin. Mereka terancam dengan siksa neraka. Dikarenakan apa? Karena mereka jatuh dalam dosa besar, namun tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka tetap seorang Muslim. Kesalahan mereka apa? Karena tidak mau beragama, ya, atau memilih-milih, ya, tidak secara kafah mengamalkan agama ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap seorang Muslim. Ya. Makanya ada penjelasan seperti Rafidhah yang kita singgung tadi, yang mereka memiliki rukun iman yang berbeda dari kaum muslimin, yang mereka punya keyakinan berbeda, bahkan berlebihan mengangkat Ali sampai kepada derajat uluhiyah, ya, ketuhanan. Maka Rafidhah ini bukanlah golongan dari golongan Islam, ya, Rafidhah ini, meskipun mereka mengatakan nisbah kepada Islam. Tapi maksud 72 golongan di sini adalah jamaah mereka tetap kaum muslimin, namun mereka terancam dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, dan ada satu golongan yang selamat. Nah, ini yang mau kita fokus sebenarnya, yang mau kita fokus di sana, gimana kita masuk dalam satu golongan ini. Dan Rasulullah langsung mengatakan, ya, beliau mengatakan al-jamaah, mereka itu adalah jamaah. Dan dalam riwayat yang lain mereka adalah apa? Mereka yang berada sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya berada pada hari itu. Jadi secara tidak langsung jamaah sekalian, bahwasanya satu golongan yang selamat itu adalah mereka yang meniru, mencontoh, mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini adalah golongan orang-orang yang selamat, satu golongan yang selamat itu juga. Nah, maka dari sini, ya, kita ingin mengambil peluang, ya, untuk selamat dari golongan yang selamat ini. Baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian dilanjutkannya dari Ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah SAW pernah membuat satu garis yang lurus dengan tangannya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, hada sabilullah mustaqimah. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa khattan khututan an yaminihi wa shimalihi, wa khattan khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggambar beberapa garis di sisi kanan dan di sisi kirinya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, kata Rasulullah. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Dan tidaklah di setiap jalan-jalan tersebut melainkan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Summa qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membaca ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat ke-153, wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, hendaklah kalian mengikutinya, wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, fatafarraqu bikum an sabilih, yang membuat kalian terpecah, berpaling dari jalannya, dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah yang Allah wasiatkan, Allah perintahkan kepada kalian, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari sini, ya, jemaah rahimahullah, jalan keselamatan itu hanya satu. Jalan keselamatan itu hanya satu. Kalau kita analogikan dengan dunia, iya benar. Mau ke Kalianda ini banyak jalannya, jemaah. Ya, mau dari Bandar Lampung bisa, ya, mau dari Merak bisa, mau lewat udara juga bisa sampai sini. Tapi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya
hanya satu. Loh, siapa yang berani mengatakan mengkampling ya bahasanya? Siapa yang berani mengkampling kok cuma satu jalan? Bukan kita, tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan kan, ada siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Kemudian beliau menggambar subul, jalan-jalan yang ada di kanan dan di kirinya. Dan beliau katakan, ingatkan ya, dan tidak ada jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri itu melainkan apa? Ada setan. Ada setan tad'u ilaih yang dia menyeru untuk masuk ke dalamnya jalan. Maka beliau membaca ayat tadi ya, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus itu. Jadi jalan ke surga, kalau ingin selamat itu jalannya hanya satu, yaitu jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bisa. Kita akan lanjutkan lagi setelah saya. Allah akan bismillah. Dan kita jangan tertipu dengan apa yang tampak ya, digambarkan bagaimana sekali kuatnya. Ternyata ini hadis Nabi mengatakan bahwa mereka juga terpecah-pecah menjadi beberapa golongan. Wa al muslimina sataftarikuna aktsaru minkum, dan kaum muslimin mereka akan terbagi-bagi juga, terpecah juga menjadi beberapa kelompok golongan yang lebih banyak dari mereka, ya dari ahlul kitab tadi. Wa anna hadhihi al-firaq satakunu muradatan lidukhulin nar, dan kelompok-kelompok ini ya, mereka itu muradah, apa muradah tadi? Diancam, ya, terancam dengan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam neraka. Lalu hal-faha, bukan maknanya kita menganggap mereka kekal di dalam neraka, tidak ya. Ingat, jangan salah paham ya dengan hadis perpecahan umat tadi. Karena Rasulullah masih menisbatkan mereka apa? Ummati, umatku, ya, umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka terancam. Apakah pasti masuk neraka? Ya. Maka itu tergantung sesuai dengan apa? Kondisi mereka, ya, kondisi dari yang melakukannya. Kadang ada yang dia tidak paham, kadang ada syubhat, kadang dia hanya ikut-ikutan, kadang dia belum sampai hujjah, kadang dia belum sampai ada yang mengingatkan, dan yang lainnya. Maka kita semua kan yang sudah diberikan nikmat hidayah lebih duluan, lebih dulu ya mungkin, lebih dulu dibandingkan saudara kita yang lain, banyak memuji Allah. Dan hati-hati, jangan besarkan ujub di dalam diri kita ya. Perasaan kita lebih mulia, lebih baik dibandingkan saudara kita yang lain. Bukan dalam rangka apa tawazun, bukan dalam rangka apa kita mencela-mencela dalam bermanhaj, bukan. Tapi dalam rangka apa jemaah? Dalam rangka menumbuhkan sifat apa? Syukur tadi, bahwa kita seperti ini ya, mengenal sunnah Nabi SAW itu bukan karena kita, tapi karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya, doakan saudara-saudara kita yang lain ya, agar mereka juga mendapatkan nikmat yang sama. Ya, keluarga kita mendapatkan nikmat yang sama. Dikarenakan mereka itu melakukan dosa besar ya, dikarenakan selain golongan yang satu tadi, yang selamat tadi, wa bu'duha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiha, karena mereka jauh dari kitab Rabb mereka, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka terancam dengan siksa nerakanya Allah. Wa anna firqatan wahidatan najiyatun, dan satu kelompok itu selamat. Minha satadkhulul jannah, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahiyal jamaah, mereka itulah yang dimaksud dengan al-jamaah al-mutamassikah atau al-mutamassikatu bil kitab wa sunnati sahihah, yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah as-sahihah, hadis-hadis yang sahih. Mereka yang dimaksud dengan al-jamaah. Wa amali ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dengan amalan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah. Kata Syekh, kata penulis, ya Allah, jadikan kami semua termasuk dari golongan yang selamat. Wa waffiqil muslimina li an yakunu minha, dan berikan taufik kepada seluruh kaum muslimin agar mereka termasuk dari bagian golongan orang-orang yang selamat. Nah, jamaah rahimahullah, ya, inilah bagian yang pertama dari kitab ini, bahwa Syekh menyampaikan kepada kita semua bahwa ada satu golongan yang selamat, yaitu mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata jamaah tidak dikaitkan dengan sosok tertentu selain Rasulullah SAW. Antum mau selamat, maka ikuti beliau SAW, bukan dinisbatkan kepada individu atau oknum atau kelompok tertentu atau organisasi atau perkumpulan tertentu, tidak. Tapi kalau mau selamat, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdakwahlah, dakwahlah dengan insaf, berdakwahlah dengan hanif, ya, berdakwahlah dengan bijak. Ingat, ada sebuah perkata seperti ini: Ayyuhad du'a, innaka tad'u ila Allah wa la tad'u ila nafsi. Wahai para duat, wahai para dai, ketahuilah sesungguhnya kalian itu menyeru manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah. Wala tad'u ila nafsi, bukan mengajak manusia untuk kembali atau mengikutimu, bukan. Kita ini apa ya? Maksudnya apa? Ya, kalau kita berdakwah tujuannya supaya manusia itu dengerin kita, mengikuti kita, ya, menjadikan kita sosok yang dijadikan uang, gitu ya, maksudnya. Apa kelebihan kita? Ya. Jadi kita itu berdakwah, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tujuannya apa? Untuk mengajak manusia kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang berkaitannya itu, baik ada yang dengar maupun tidak ada yang dengar, baik responnya bagus maupun tidak, ya tidak ada salah. Yang penting kita menyampaikan dan mengharapkan mereka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengetahui kebenaran itu, jemaah? Mungkinkah kebenaran itu dikaitkan dengan sosok pribadi seseorang, atau dijadikan tingkah laku seseorang setelah Rasulullah itu dijadikan penentu ini benar atau salah? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Ada sebuah timbangan atau jadikan asas bagi kita semua. Semua perkataan yang kita dengar, dan itu selain perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan perkataan Rasulullah SAW, kita ada dua pilihan. Kita boleh menerimanya, kita boleh menolaknya. Selain perkataan Rasulullah SAW, ya, kita boleh ambil, boleh kita tinggalkan. Tapi kalau itu adalah perkataan beliau, maksudnya hadis Nabi SAW, apalagi kalam Allah Al-Quranul Karim, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan taat, patuh. Ya. Jadi dari sini, ya, bahwa golongan orang-orang Islam itu tidak dikaitkan dengan orang-orang tertentu, ya, dengan tokoh-tokoh heroik atau fulan-fulan tertentu, bukan. Yang mananya kalau nggak ikut di majelis ini berarti antum nggak selamat, antum di neraka, misalnya. Ya, intinya apa, jemaah? Ajaran itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan kitab ini, ya, di pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Ini di pertemuan pertama dalam kitab ini. Semoga ini menambah semangat kita untuk belajar dan mengenal bagaimana gambaran dari golongan orang-orang yang selamat. Allahumma bismillah. Tidak ada pertanyaan?
tanyakan. Ini ada saudara kita itu keyakinannya kalau secara ibadah, fikih itu semua sama, itu nggak melakukan bid'ah. Tapi dia secara keyakinan itu tersesat atau ya kita sebut aja ya terus ya nggak apa ya, orang jamus itu loh ya. Ya itu itu kan berbaiat, dia itu mengangkat pemimpin sedunia itu. Nah, keyakinan yang Ustadz tadi yang dikatakan bahwa tauhid itu adalah jamaah, yaitu yang dimaksud jamaah itu ya, gitu maksudnya. Jamaah terus dia itu mengangkat pemimpin, terus dia itu berbaiat, ya berbaiat. Tapi secara ibadah secara ini nggak ada ya, sedikit lah bedanya. Itu dosanya karena keyakinannya gimana tuh? Jawabannya gimana? Masih melenceng kayak itu? Ringkasnya ya Pak ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa ya iman, masuklah kalian kepada agama Allah ini secara kafah ya, secara seluruh menyeluruh ya. Baik dari asal maupun dari segi furu'nya. Ya meskipun asal akidah manhaj itu adalah inti ya. Kalau furu' itu kan seperti fikih dan yang lainnya ya. Jamaah rahimahullah ya. Nanti kita akan sebutkan metode atau manhaj ya, bagaimana golongan orang-orang selamat dalam menjalankan agama ini, dalam mengamalkan agama ini. Dan ini menjadi apa? Nah, ini menjadi standar nih buat kita. Kalau kita mengikuti jalan ini, kita akan selamat ya. Dan kalau kita menyelisihi atau mengambil jalan yang lain, maka ada ancaman kita sampai ke tujuan yang lain dari jalan keselamatan tadi. Ya, maka saya seperti tadi ya, seperti bai'ah ya, seperti menunjuk dan ya menunjuk seorang menjadi pemimpin gitu. Ya. Tentunya dalam kelompok-kelompok yang dimaksud dengan pemimpin di situ adalah seharusnya pemimpin kaum muslimin secara umum ya, pemimpin kaum muslimin secara umum ya. Hadis yang mengatakan man mata kalau misalnya barang siapa yang mati tidak berbaikat, mati mereka jahiliyah kan, mati dalam keadaan jahiliyah itu adalah ya mereka yang meninggal tidak berbaikat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah gitu ya. Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang umum. Karena pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barang siapa tidak berbaikat kepada beliau, maka apa? Berarti dia tidak beriman dengan Rasulullah. Ya, ada pun setiap kelompok-kelompok yang mereka memiliki pemimpinnya masing-masing dan mengatakan yang tidak mau berbaikat dengan pemimpinnya berarti apa? Gak selamat. Ya tentu ini suatu apa? Yang salah ya, suatu yang salah. Nah, jadi ya mereka saudara kita, kita doakan ya, kita doakan mereka sebagaimana ada perkataan seperti ini ya, pada Khawarij ya, dikatakan hum ikhwanuna, mereka itu saudara kita, bahwa adanya, tapi apa mereka berbatal kepada kita, ya, bahwa adanya, karena ya salah dalam memahami tentang dosa besar, ya, tentang darah kaum muslimin, itu tentang mereka saudara secara Islam. Jadi jamaah yang keluar dalam masalah ini, Pak ya, ringkasnya, ya kesalahan di situ lah ya, yang menyebabkan adanya perbedaan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu Pak ya Allah. Nah, cukup ya. Alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bisa berlanjut kajian kita insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.